Saat Mansyur sedang diliputi kecemasan, salah satu anak buahnya menyerahkan uang kertas pecahan 500 rupiah. Ini saya dapatkan dari India, kata anak buahnya. Mansyur pun merasa heran, apakah ini uang palsu? Lantas dia mencoba memasukkannya ke dalam mesin pendeteksi uang, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi yang tak percaya, karena uang palsu tersebut berhasil lolos dari mesin pendeteksi yang telah diperbarui. Mansyur bertanya kepada anak buahnya, siapa yang membuat uang palsu itu? Namun anak buahnya hanya tahu kalau pembuatnya dikenal dengan nama samaran tanpa mengetahui identitas sebenarnya. Tak lama organisasi kriminal Mansyur berhasil menemukan Suni dan rekannya yang bernama Firoz. Mereka menangkap kedua orang itu dan dimintai keterangan. Lantas Mansyur memberikan uang palsu produksi organisasinya kepada Suni dan memintanya untuk menunjukkan kekurangannya. Dengan cepat Suni menemukan cacat dari uang itu. Watermark yang salah, garis pengaman yang bertumpuk, dan kualitas cetakan yang buruk. Mikrografiknya juga sangat jelek, kata Suni. Namun bukannya marah, Mansyur malah terkesan dengan keahlian Suni dan menawarkannya untuk bekerja sama. Dia ingin Suni bergabung dengan organisasinya untuk mencetak uang palsu, sementara Mansyur akan menyediakan dana yang dia butuhkan dan mengatur distribusinya. Meskipun ditawari peluang besar, Suni menolak tawaran itu. Aku sudah berhenti, katanya dengan tegas. Penolakan ini membuat Mansyur sangat marah. Dia pun mengancam Suni dan keluarganya dengan kekerasan. Begitulah guys, resiko yang harus kita terima jika kita sudah masuk ke dalam lingkaran dunia gelap. Namun Mansyur menahan amarahnya dan mengatakan bahwa dia menghargai bakat yang dimiliki oleh Suni. Meski begitu dia menegaskan bahwa Suni tidak akan dibiarkan hidup jika menolak untuk bekerja sama. Akhirnya Mansyur memberikan waktu 3 hari kepada Suni untuk memikirkan tawarannya itu. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Suni dan Firoz pulang ke rumahnya. Saat itu Firoz sadar betul bahwa jika mereka menolak, maka hidup mereka tidak akan pernah tenang, karena ancaman dari Mansyur adalah sesuatu yang tak bisa disepelekan. Dan setelah diberi ancaman oleh Mansyur, Suni akhirnya setuju untuk bekerja sama, meskipun dia tahu bahwa Mansyur tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Suni menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan, karena selama ini mereka berdua hanyalah gelandangan yang bertahan hidup dengan penghasilan yang pas-pasan. Dan jika mereka ingin keluar dari kehidupan yang menyedihkan itu, mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah seniman yang luar biasa. Dan inilah saatnya bagi mereka untuk menentukan hidup mereka. Namun guys, membuat uang palsu kali ini jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya, karena uang kertas pecahan 200 rupiah versi terbaru dari India jauh lebih rumit dibandingkan dengan versi yang lama. Uang ini memiliki 14 ukuran dan 17 jenis font yang berbeda, hampir tidak mungkin untuk dipalsukan. Namun mereka mendapatkan keuntungan dari mesin yang dimiliki Mansyur di pabriknya. Mereka juga memiliki kertas yang persis sama dengan uang asli, serta fitur keamanan yang identik. Bahkan mesin cetak berbasis relief tercanggih pun tersedia di sana. Dan setelah berbagai percobaan hingga penyempurnaan, pada akhirnya mereka berhasil mencetak uang palsu yang bisa lolos dari mesin pendeteksi. Apakah kita harus mulai memproduksi dan memasarkannya? Tanya Suni. Ya, tentu saja, jawab Mansyur. Dengan berputarnya mesin, satu persatu uang palsu keluar dari mesin itu. Uang palsu ini dalam arti tertentu bisa dibilang bukan lagi uang palsu, melainkan hampir setara dengan uang asli. Dan bukan main-main guys. Saat ini mereka berencana untuk mencetak uang palsu dengan total nilai 1.200 miliar rupiah. Namun mengirimkan uang dengan skala besar seperti itu ke India bukanlah tugas yang mudah. Lantas pada keesokan harinya, rencana besar pun mulai dilaksanakan. Suni menyewa sebuah kapal kargo yang hampir dipensiunkan. Mereka memasukkan uang itu ke dalam 3 kontainer besar yang kemudian dikirimkan melalui jalur laut. Setelah itu mereka membuang kontainer-kontainer tersebut ke dalam laut satu persatu hingga seluruh uang palsu itu hilang di laut. Dan setelah berhasil membuang semua uang palsu itu, mereka meninggalkan kapal tersebut. Pada akhirnya kapal tanpa awak itu meluncur ke arah pesisir pantai yang ramai, seperti anak panah yang terhempas dari busurnya. Ketika kapal kargo itu mulai mendekat ke pantai, banyak orang yang tidak tahu apa-apa langsung mengeluarkan handphone mereka untuk mengambil foto dan video. Perilaku yang aneh ini segera menarik perhatian polisi. Namun saat polisi memeriksa kapal tersebut, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya uang palsu. "Pak,
Saya sudah menghubungi semua unit, pihak penjaga pantai, polisi dan bea cukai, mengatakan tidak ada yang mencurigakan di kapal itu, dan semua yang kita temukan di kapal itu hanyalah sampah, lapor seorang petugas polisi. Sementara di tempat lain, Suni dan komplotannya kembali ke kapal itu pada malam hari. Dan ternyata, sebelumnya mereka telah menanamkan pelacak di dalam kontainer yang telah dibuang ke laut itu. Lantas setelah kapal itu menarik perhatian polisi, mereka pun menarik semua kontainer itu kembali ke pelabuhan. Dan kemudian mengangkutnya ke dalam truk untuk dibawa ke gudang mereka. Lantas dengan cara ini, mereka berhasil membawa masuk uang palsu bernilai 1.200 miliar rupiah ke dalam negeri. Uang palsu yang mereka cetak bukanlah sembarangan uang palsu guys, karena uang ini dapat dengan mudah lolos dari semua mesin pendeteksi uang di India. Dan satu-satunya cara untuk membedakannya adalah dengan cara membakarnya. Polisi kemudian menyebut uang tersebut sebagai uang palsu super, karena sebelumnya polisi sudah menerima informasi yang dapat dipercaya dari seorang informan yang memberitahu mereka bahwa 1.200 miliar rupiah uang palsu akan dikirimkan ke India dari luar negeri. Jika uang palsu ini berhasil beredar di pasar, polisi tahu itu akan menimbulkan kepanikan besar di kalangan masyarakat, bahkan bisa mengakibatkan inflasi besar-besaran di India. Namun polisi tidak tahu bagaimana cara organisasi kriminal ini akan mengirimkan uang palsu tersebut ke India, sehingga mereka harus memperketat pengawasan di semua jalur masuk perbatasan. Ternyata langkah pengawasan yang ketat ini bisa menimbulkan hasil. Polisi dapat menyita sebagian besar uang palsu itu. Pak, kami berhasil menyita 20 juta rupiah, di Bandara Mumbai 40 juta rupiah, dan di bandara lainnya 2,4 juta rupiah, lapor seorang petugas polisi. Dalam waktu 48 jam, polisi berhasil menyita banyak uang palsu. Tetapi jika dibandingkan dengan 1.200 miliar rupiah yang mereka duga akan beredar, itu hanyalah sebagian kecil dari jumlah uang palsu yang akan beredar. Kepala polisi pun menyadari bahwa ada sesuatu yang terlewatkan. Dia berpikir apa yang terlewatkan. Dan pada saat itu, Mega menemukan sebuah kejanggalan. Dia pun membawa mesin pendeteksi uang dan memasukkan selembar uang palsu yang baru saja mereka sita. Begitu mesin itu beroperasi, terdengar suara alarm yang sangat tajam yang menandakan bahwa uang palsu yang mereka temukan bukanlah super uang palsu, melainkan uang palsu biasa yang dibuat Mansyur sebelumnya. Ini semua hanya untuk mengalihkan perhatian kita, kata Mega. Mansyur sebenarnya telah merencanakan pengiriman yang jauh lebih besar. Ternyata seluruh operasi ini adalah trik dari Mansyur untuk menipu polisi, karena Mansyur telah menempatkan mata-mata di dalam kepolisian sejak lama dan menggunakan beberapa jalur untuk mengirim uang palsu sebelumnya ke India. Lantas tujuan utamanya adalah sengaja membiarkan polisi menemukan uang palsu yang lama, karena dia tahu kalau semua jalur pengiriman itu sudah diawasi ketat oleh polisi. Namun untuk berhasil membawa uang palsu yang lebih besar ke India, mereka harus menemukan jalur baru yang lebih aman. Oke guys, kita flashback sedikit ya. Ketika hari di mana Suni menyewa sebuah kapal kargo yang hampir rusak dan mengisi 3 kontainer dengan uang palsu yang akan dikirim. Tetapi ketika kapal itu hampir tiba di India, sebuah telepon pun mengubah rencana mereka. Kemana saja, asal jangan ke Pelabuhan Alang, kata suara di telepon. Ternyata organisasi kriminal tersebut sudah mendapatkan informasi terkait pemeriksaan mendadak di pelabuhan dan pergi ke sana, artinya mereka cari mati. Lalu mereka membatalkan perjalanan tersebut dan memutuskan untuk kembali. Namun kapten kapal menolak permintaan mereka karena kapal itu tidak memiliki cukup bahan bakar untuk kembali. Ditambah mereka juga berada di zona perairan yang dalam, membuat kapal itu tidak bisa berbalik arah. Jadi kapal itu hanya bisa berjalan lurus. Di saat semua orang merasa kebingungan, sang kapten memiliki sebuah ide yang berani, di mana mereka akan menuju ke pantai Mumbai, yang mana ada zona penyelamatan di sana. Jadi mereka menurunkan kontainer-kontainer itu ke dasar laut, dan pada malam harinya mereka akan mengambilnya kembali secara diam-diam. Lantas dengan cara ini, organisasi kriminal tersebut berhasil mengirimkan 1.200 miliar rupiah ke India melalui celah informasi yang mereka manfaatkan. Namun kedua saudara itu tidak menyadari bahwa uang palsu yang mereka miliki akan menjadi sebuah masalah besar. Hal ini terjadi karena polisi masih belum berhasil mengungkap uang palsu super yang menyebabkan mereka semakin ketat dalam pengawasan. Hal itu akan berakibat kepada banyak peminat uang palsu yang akan menjadi takut dan tidak berani untuk bertindak gegabah.
Dan hal itu membuat uang palsu senilai 1.200 miliar rupiah itu terus menumpuk di gudang tanpa ada yang mau membeli. Karena dampak itu, Mansyur pun sangat marah melihat uang palsu itu tidak terjual. Kemudian kabar berikutnya membuat Mansyur semakin murka. Ketika di dalam kelompoknya mereka menemukan seorang mata-mata yang menyusup. Lantas tanpa ragu, Mansyur langsung menghabisi mata-mata tersebut. Melihat kejadian itu, Suni dan rekannya sangat terkejut. Mereka sadar betapa kejamnya Mansyur. Mansyur menjelaskan bahwa peraturan tetaplah peraturan, dan jika seseorang gagal, maka mereka harus siap menanggung akibatnya. Mansyur kemudian menekankan kepada mereka semua untuk segera menjual uang palsu tersebut. Kapan kalian akan siap menjualnya? Kata Mansyur dengan nada tegas. Ketika itu Suni tahu betul jika mereka gagal maka nasib mereka akan sama dengan pengkhianat itu. Jadi mau tak mau mereka harus memikirkan bagaimana cara menjual uang palsu tersebut tanpa menarik perhatian polisi. Lantas mereka mencoba berbagai cara untuk memasukkan uang palsu itu ke dalam pasar. Namun menjual uang palsu senilai 1.200 miliar rupiah bukanlah tugas yang mudah. Dan saat sedang kesulitan, tiba-tiba secerah harapan pun datang kepada mereka. Saat mereka menerima telepon dari seorang anggota parlemen di India yang menawarkan untuk membeli 1 miliar rupiah uang palsu. Namun dengan satu syarat, kalau Suni harus melakukan transaksinya secara langsung. Pada saat yang kritis seperti ini, polisi sedang gencar menginvestigasi peredaran uang palsu. Dan jika mereka terburu-buru untuk mengirimkan uang palsu dalam jumlah besar, itu bisa saja memicu kewaspadaan polisi. Namun di satu sisi ada tekanan dari Mansyur, sementara di sisi yang lain ada resiko tertangkap. Dan tanpa ragu, Suni mengambil resiko untuk tertangkap. Keesokan harinya dia dan rekannya berangkat menuju ke tempat transaksi. Namun mereka tidak menyangka bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh polisi. Tujuan utama dari pertemuan langsung tersebut untuk menangkap mereka berdua. Dan ketika mereka sadar akan hal tersebut, namun semuanya sudah terlambat karena polisi sudah mengepung area parkir itu. Untungnya Suni tetap tenang dan berhasil meloloskan diri. Sementara waktu mereka kabur menggunakan truk pengangkut yang sudah disiapkan sebelumnya untuk bersembunyi, namun saat mereka hendak meninggalkan tempat parkir itu, polisi tiba-tiba menghentikan mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya seorang polisi. Suni mencoba untuk menjelaskan, "Pak, kami dari perusahaan kebersihan, Pak." Tetapi saat itu polisi menemukan kendaraan mereka kosong dan polisi menyadari bahwa kedua buronan tersebut pasti sudah mengganti mobilnya. Meski telah berhasil keluar dari parkiran itu, polisi terus mengejar mereka tanpa henti. Namun saat itu Virus mendapatkan ide untuk mengalihkan perhatian. Dia membuka pintu truk dan mulai membuang uang palsu dalam jumlah besar. Uang-uang palsu itu terbang berhamburan di jalanan, membuat pengendara lain yang melihat uang bertebaran di jalanan segera berebut untuk mengambilnya. Ketika semakin banyak orang yang berlarian di jalan untuk memungut uang itu, lalu lintas pun menjadi macet total. Kejadian ini berhasil menghentikan polisi yang mengejar mereka. Namun saat itu, Suni secara tidak sengaja mengemudikan mobil terlalu cepat yang membuatnya menabrak pembatas jalan. Mobil itu pun terguling bersama dengan uang palsu yang masih berada di dalam mobil itu juga ikut bertebaran di sekitar jalan. Namun pada saat polisi sampai ke tempat itu, yang mereka temukan hanyalah mobil yang terbalik dengan uang yang sudah berserakan di jalanan. Ternyata di lain sisi, kedua orang itu telah melarikan diri dari mobil itu dan bergabung dengan orang-orang yang sedang mengumpulkan uang-uang itu. Dengan begitu mereka berhasil lari dari kejaran polisi. Sementara itu orang-orang di sekitar masih sibuk memungut uang yang berserakan, tanpa menyadari bahwa mereka semua baru saja terjebak dalam aksi besar yang melibatkan uang palsu. Mereka dengan semangat memasukkan uang itu ke dalam kantong mereka, tanpa menyadari bahwa semua uang itu adalah palsu. Singkat cerita, rencana penjualan uang palsu yang mereka buat akhirnya berantakan. Berita tentang uang palsu pun menyebar luas di sosial media, dengan laporan yang terus-menerus muncul di televisi. Namun yang aneh adalah tidak ada satupun informasi yang menyebutkan tentang kedua orang tersebut. Dan justru yang diberitakan hanyalah nama Mansyur yang menjadi otak dari jaringan peredaran uang palsu di India. Bahkan media menuduhnya mendanai berbagai organisasi untuk melawan India. Mansyur menjadi sasaran kemarahan publik. Ternyata ini juga merupakan rencana dari polisi yang sengaja membocorkan informasi tentang Mansyur untuk mengadu mereka dengan kecurigaan antara anggota organisasi kriminal tersebut.
Ketika Mansur melihat berita itu, dia pun merasa panik dan mulai berpikir bahwa Suni dan rekannya mungkin telah ditangkap oleh polisi dan membocorkan informasi tentang dirinya. Padahal semua ini bagian dari strategi polisi untuk mengungkap identitas asli Mansur sebagai pengendali jaringan uang palsu. Dengan memanfaatkan media, polisi berhasil mengekspos mereka di mata publik. Sementara itu Suni yang masih merasa dirinya berharga bagi Mansur, dia berpikir bahwa bisa memanfaatkan Mansur untuk menghindari masalah ini. Dia yakin bahwa Mansur bisa membantu mereka keluar dari masalah besar ini. Oleh karena itu Suni menghubungi anak buah Mansur untuk bertemu. Namun yang mereka tidak ketahui bahwa setelah berita tentang uang palsu itu tersebar, Mansur sudah berencana untuk menyingkirkan mereka berdua karena bisnis uang palsu ini sudah terbongkar. Mansur merasa tidak ada alasan untuk terus bekerja sama dengan mereka lagi. Dan ketika mereka bertemu, anak buah Mansur sudah bersiap untuk menghabisi Suni dan temannya. Lantas tiba-tiba terdengar suara motor dari kejauhan. Ternyata Suni juga sudah mempersiapkan langkah antisipasi karena dia sudah meletakkan pelacak di handphonenya. Dan jika Suni berada dalam bahaya, dia bisa memanggil teman-temannya untuk membantu. Berkat pertolongan ini, Suni dan temannya berhasil melarikan diri dari tangan Mansur. Namun Suni tahu jika Mansur tidak akan begitu saja melepaskan mereka. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu. Namun sebuah telepon datang yang membuat mereka benar-benar putus asa karena telepon yang diterima tersebut berasal dari pamannya yang memberitahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, yang mana kantor surat kabar milik kakeknya mengalami kebakaran besar semalam dan api baru saja bisa dipadamkan keesokan harinya. Sayangnya kakek Suni meninggal dalam kebakaran tersebut. Kabar duka itu bagaikan petir di siang bolong bagi dirinya karena kakeknya adalah orang yang paling dia cintai. Dan sejak awal alasan Suni terlibat dalam peredaran uang palsu ini adalah agar kakeknya dan kantor surat kabar yang selama ini menghidupinya bisa bertahan hidup. Namun yang lebih membuatnya marah ketika dia mengetahui bahwa Mansur adalah orang yang bertanggung jawab atas kebakaran dan kematian kakeknya itu. Di sini Mansur telah memanfaatkan kelemahan mereka. Kakek Suni adalah titik lemah bagi mereka. Dan kini setelah kakeknya terbunuh, kemarahan Suni tidak bisa terbendung lagi. Lantas keesokan harinya, Suni menginstruksikan Firoz agar menunggu di stasiun untuk menemuinya. Tujuan utama mereka jelas saja, untuk mencari Mansur dan membalaskan dendam. Firoz mengerti apa yang Suni rencanakan dan siap untuk mendampinginya. Namun Suni menolaknya karena mereka harus memastikan ada satu orang yang menjaga pamannya. Setidaknya salah satu dari mereka harus ada yang selamat. Dan setelah Firoz pergi, Suni mengambil beceng dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Mansur. Ketika itu dia menyusup masuk ke dalam pabrik milik Mansur dan menghabisi satu persatu anak buahnya. Hingga pada akhirnya Suni berhasil menangkap paman Mansur dan membuka berangkas yang menyimpan 1.200 miliar rupiah uang palsu. Ketika Suni baru memasuki berangkas itu, tiba-tiba handphone paman Mansur pun berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Mansur. Ketika itu Suni tidak ragu untuk mengangkatnya. Dan begitu Mansur mendengar siapa yang mengangkat telepon itu, dia pun langsung panik. Suni pun meletakkan handphone itu, kemudian mengambil bensin dan memulai siaran langsung yang menakutkan. Saat itu Mansur melihat Suni ingin membakar semua uang palsu itu, yang membuat dia memohon kepada Suni agar tetap bersikap tenang. Dia berkata kalau kematian kakek Suni hanyalah sebuah kecelakaan. Mansur mengaku bahwa tujuannya hanyalah membakar surat kabar dan memberikan pelajaran kepada Suni. Namun tanpa sengaja kebakaran itu justru menyebabkan kematian kepada kakek Suni. Mendengar celotehan dari Mansur, Suni hanya diam karena dia sudah muak dengan semua ini. Setelah itu dia mulai menyiram bensin ke seluruh uang palsu yang ada di sana. Melihat Suni yang tidak terpengaruh dengan ancamannya itu, Mansur mulai menyiapkan ancaman baru. Namun saat ini Suni tidak takut lagi dengan segala ancaman itu. Lantas dia pun berkata, "Apapun ancamanmu, dimanapun kamu berada, aku akan tetap mengejarmu dan membalaskan dendam atas kematian kakekku." Setelah itu dengan sikap santai, dia mulai melemparkan korek api ke arah tumpukan uang palsu yang ada di berangkas itu. Dan seketika itu juga, seluruh 1.200 miliar uang palsu yang ada di gudang itu lenyap terbakar habis menjadi abu. Atas seluruh kejadian ini, perjalanan Suni belum berakhir.
karena dia telah memasuki babak baru. Dan atas tindakannya itu, dia harus siap berhadapan dengan organisasi kejahatan yang lebih besar lagi. Dan Sunny harus bersiap dengan bayang-bayang balas dendam atas kematian kakeknya itu. Dan film pun berakhir. Oke guys, menurut gue film ini memiliki cerita yang sangat menarik karena dalam film ini ada banyak sekali unsur gelap tentang dunia organisasi mafia kejahatan yang tidak ada ujungnya. Endingnya juga sangat bikin penasaran dan mungkin saja ada season kedua dari film ini. Jadi ya kita tunggu aja ya guys. Oh ya, buat kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo nggak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. Oke lah, Pojok Kartel di sini izin pamit, see you in the next film.